teman-teman, jumpa lagi di podcast Pustakawan Bank Indonesia. Nah, pada episode podcast kali ini kita mau bahas tentang topik apa sih Kak Cime? Topik kali ini nih Kak, bukan sembarang topik Kak. Waduh, ini kayaknya topik lagi hits banget ya. Betul, nggak hanya hits saja Karina, karena topik yang akan kita bahas kali ini itu sangat berkaitan erat dengan teknologi yang sedang jadi perdebatan. Waduh, ini topik sedang diperdebatkan di berbagai macam kalangan gitu ya? Betul banget Kak. Tapi Kak, tujuan kita untuk di podcast kali ini itu bukan untuk mengajak teman-teman berdebat ya. Tentunya. Justru pada episode podcast kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk melihat topik ini dari berbagai sudut pandang. Nah Kak, emangnya apa sih Kak topiknya nih Kak? Pasti teman-teman udah penasaran banget nih di sini. Udah penasaran banget pastinya ya. Oke, jadi di episode podcast kali ini kita akan membahas tentang Artificial Intelligence di dunia pembelajaran. Hindari atau manfaatkan. Ya, itu dia topik yang akan kita bahas di podcast kali ini. Dan seperti kita ketahui nih Mbak Cime, sejak akhir tahun 2022 lalu, itu kan dunia teknologi itu gonjang-ganjing ya. Dengan munculnya program OpenAI ChatGPT. Kenapa gonjang-ganjing? Karena dengan program tersebut, penggunanya atau si user ini seolah bisa berbincang langsung terkait dengan topik apa yang ia inginkan. Betul banget Kak. Bahkan nih ini tuh juga bisa membantu untuk membuat ide-ide baru, bahkan membantu mengatasi yang namanya writer's block nih yang sering banget dialami oleh para penulis. Dan gak hanya itu, banyak juga loh ternyata teman-teman yang merasa terinspirasi dan juga terbantu untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dari hasil diskusi mereka dengan si ChatGPT ini. Keren banget. Bahkan writer's block sendiri itu bisa teratasi gitu Mbak Cime ya? Betul. Nah, kalau misalkan dalam praktik knowledge management, itu OpenAI ChatGPT ini itu bisa menjadi sebagai knowledge extractor efektif yang memungkinkan organisasi untuk bisa terus berinovasi dan juga beradaptasi di tengah kondisi VUCA. Nah Kak, ngomong-ngomong soal VUCA nih Kak. VUCA tuh apa sih Karina? Pasti banyak nih di sini teman-teman yang masih bingung. VUCA tuh apa sih sebetulnya? Oke, jadi VUCA itu adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Jadi mudahnya, VUCA ini adalah kondisi di mana kita dihadapi oleh situasi yang tidak pasti dan juga penuh dengan kompleksitas. Gitu. Oke, itu ya teman-teman VUCA itu. Nah, balik lagi nih Kak ke si ChatGPT ini. Katanya Kak, setelah kemunculannya itu banyak menimbulkan kontroversi Karina. Khususnya di dunia pembelajaran, di mana kita tahu bahwa dunia pembelajaran ini kan sangat berkaitan erat ya Kak dengan isu etika dan juga isu plagiarisme. Betul. Nah, daripada teman-teman makin penasaran Kak Cime, kita pun juga makin penasaran nggak sih dengan topik ini? Langsung saja kita simak diskusi dan obrolan santai dengan narasumber podcast kita kali ini. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, saat ini sudah hadir nih di tengah-tengah kita narasumber podcast episode kali ini. Beliau adalah seorang dosen ilmu perpustakaan dan informasi di Universitas Indonesia. Langsung saja kita sambut Bapak Fuad Gani. Halo Pak Fuad, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat ya Pak ya, Alhamdulillah. Oke, baik Pak, kita langsung menuju topik yang saat ini kita akan bicarakan Pak. Topik yang sedang hangat diperbincangkan nih Pak di kalangan akademisi ataupun kalangan yang lainnya mengenai Artificial Intelligence atau yang kita singkat dengan AI, gitu kan Pak. Tentunya saya dan teman-teman yang lain nih di rumah yang nonton penasaran nih Pak, Bapak sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia pembelajaran, bagaimana Bapak melihat peran AI di dunia pembelajaran ini Pak? Ya, pada prinsipnya tentu ini sesuatu terobosan ya untuk kemajuan pendidikan. Tapi sebelumnya kita harus melihat dari historical perspective gitu. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tetapi dia merupakan terinspirasi oleh sebuah buku fiksi setahu saya ya. Itu namanya The Brave New World gitu. Di situ digambarkan kehebatan si pengarang itu, sehingga saya namanya Huxley gitu. Intinya yang menggambarkan bahwa pada suatu hari nanti manusia kalau tidak hati-hati itu dikuasai oleh ciptaannya sendiri, yaitu mesin. Jadi itu sudah hampir 100 tahun yang lalu kali itu dibuatnya, dan kemudian melalui itu menjadi inspirasi. Jadi tantangan memberikan suatu pemikiran, tantangan untuk dilakukan penelitian-penelitiannya. Sehingga dari berbagai perspektif itu, medicine, kemudian kesehatan, psikologi dan sebagainya, melihat juga mempelajari, membedah saraf orang kan, gimana dia bekerja dan sebagainya, maka bisalah ditiru quote and quote kan. Artificial kan seperti kalau kita melihat artificial flower kan, bunga yang itu, yang kadang-kadang jangankan kita, hewan pun kan ketipu kan.
dipikir itu adalah bunga asli kan. Begitu sangat sama dan sebagainya, sehingga kadang-kadang saya harus memastikan ini asli nggak tumbuhan itu kan. Nah, artificial intelligence juga demikian. Kalau tidak hati-hati nanti kita akan menemui robot yang bisa seperti manusia, bentuknya hampir sempurna dan sebagainya. Dan ini kalau tidak hati-hati menjadi sesuatu penguasaan juga. Tetapi kita harus melihat itu tidak bisa membendung suatu perkembangan teknologi. Ya, itu kan juga anugerah dari Tuhan kan. Jadi dengan demikian ketika temuan itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikannya, tentu di setiap perubahan dan juga penemuan selalu bermata dua kan. Kita yang paling ekstrim melihatnya misalnya yang namanya nuklir kan, kayak gitu. Itu bisa menerangi satu kota, tapi bisa juga menghancurkan satu kota dengan satu urutan yang tertentu ya, kayak gitu kekuatannya. Nah, saya melihat ini sesuatu yang kita tidak bisa hindari dan kita melihat juga sebagai suatu karunia kan. Jadi ada sebagai karunia juga ataupun juga sebagai ada hal-hal yang perlu kita antisipasi gitu Pak Fuad ya. Betul. Ya. Oke, baik Pak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut Pak, tentu kan setiap kemunculan teknologi itu rasa-rasanya akan ada konsekuensi baik yang positif maupun negatif yang ditimbulkan. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Fuad sendiri, bagaimana resiko negatif dari timbulnya artificial intelligence ini Pak? Dan bagaimana sih Pak kita bisa untuk menghindari resiko negatif tersebut? Ya, kalau kita melihat kan, saya coba kenal kami dari bahasa ya. Latar belakang saya juga kan S1 saya kemudian bahasa Inggris kan. Kalau kita kadang-kadang perlu memahami kata itu sebagai makna awalnya. Setahu saya gitu, kata risk itu dalam bahasa Inggris kata resiko, kemungkinan itu diadopsi dari bahasa Arab ya. Risk itu rezeki. Rezeki apa ya? Nah, gitu kan. Itu jadi resiko. Jadi kalau orang tidak mau mengambil resiko, ya berarti dia tidak mau mengambil rezeki kan. Jadi kedatangan kita apapun di suatu tempat itu sebetulnya ada sesuatu konsekuensi. Dan kata rezeki itu kan pemberian. Jadi kita ingin mengambil pemberian itu lakukannya. Nah, tentunya apapun yang diberikan itu selalu bermata dua kan dilakukannya. Nah, kita mencoba mengidentifikasi hal-hal negatifnya dan mencoba mengurangi seminimal mungkin dampak negatifnya, tapi bagaimana memaksimalkan dampak positifnya. Jadi kita harus melihat itu pada kenyataannya. Kita kan orang-orang yang baik itu sesuatu teknologi menjadi kebaikan bagi umat manusia. Tetapi maaf, di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab misalnya, itu menjadi alat penghancur kan. Jadi bumerang kali ya Pak ya? Bumerang itu menghancurkan, maka antara itu bisa jadi antara manusia, umat dan sebagainya menjadi alat saling membunuh kan, kayak gitu. Padahal apa yang diberikan oleh yang sang pencipta itu selalu memberikan sisi-sisi positif gitu lakukannya. Berarti gimana tuh Pak kalau dari sikap kita supaya biar terhindar nih Pak dari resiko negatif itu, apakah ada hal-hal yang mesti kita lakukan kah atau bagaimana Pak dalam menghadapi itu? Ya, pertama tentu kita juga punya ilmunya juga ya, melihat, memahami kayak gitu kan. Kemudian juga bahwa yang kita dapatkan ini juga bisa bermanfaat bagi sesama gitu kan. Justru bukan menghancurkan, yang kemudian kita mencoba men-sharing gitu untuk pengetahuan itu yang baik, dan kita juga mengkampanyekan hal-hal yang baik itu supaya juga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian perlu juga disinilah tadi lembaga education itu, pendidikan juga melakukan semacam keterlibatan secara langsung untuk memberikan pencerahan kepada misalnya usernya atau end usernya, dan juga tentunya kepada para produsernya gitu, supaya juga jangan hanya memikirkan dari segi komersialnya, tapi merupakan dampaknya kan, karena ada tanggung jawabnya moral kan. Betul kayak sekali. gitu. Nah, itu yang harus ya sederhananya kalau kita membuat katakanlah kalau di daerah ini kan golok gitu kan, itu kan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan kan, motong ini, tetapi bisa juga jadi alat saling menghilangkan kayak gitu. Agak serem juga Pak, sisi itu negatifnya. Berarti memang ada beberapa hal-hal yang mesti kita pelajari dan tahu juga ilmunya seperti apa gitu Pak, biar nggak terjerumus istilahnya ke hal-hal yang begitu negatif banget gitu Pak ya. Betul. Oke, menarik sekali yang tadi Pak Fuad jelaskan. Selanjutnya nih Pak, kalau bisa kita ambil satu contoh salah satu program AI yang saat ini lagi booming banget Pak, yaitu ChatGPT Pak. Bapak sudah dengar sebelumnya mungkin ChatGPT ya Pak ya. Nah, ChatGPT ini kan merupakan suatu program di mana program tersebut memuat berbagai knowledge yang diekstrak nih Pak dari internet menjadi informasi yang spesifik dibutuhkan oleh penggunanya. Nah, bicara tentang hal itu, apakah menurut Bapak kecerdasan buatan
itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta pengalaman belajar dari peserta didik Pak gitu, dan atau bahkan mungkin bisa mendorong kreativitas dan juga inovasi para pendidik gitu Pak dari ChatGPT ini Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, pertama kita harus setuju dari bahwa semua perkembangan sejak awal sampai yang canggih apapun ya, selalu memberikan sesuatu alternatif kebaikan dan keburukan. Itu selalu dimunculkan, apapun nanti penemuan-penemuan yang lebih hebat lagi. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa hal-hal yang dari namanya kan positif perspektif ya, bahwa ini kan suatu teknologi, suatu penelitian yang panjang dan sebagainya, sehingga kita memerlukan untuk apa yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan manusia sendiri kayak gitu. Jadi kalau saya melihat ini kan sebetulnya yang fenomena chat GPT itu kan, sebetulnya kan itu perkembangan dari penemuan-penemuan sebelumnya, artificial intelligence. Kalau kita melihat misalnya Google dengan mesin translatornya kan, kemudian juga orang juga mulai ketakutan para penerjemah kan, nanti tergantikan Anda mau bicara apa. Pengalaman saya waktu misalnya di Cina kan, ketika saya menyebutkan kata toilet itu susah juga orang mengerti gitu kan. Ya, jadi saya bingung juga kan itunya. Bahkan saya tanyakan resepsionisnya kan. Jadi saya ingat di HP kan ada untuk mesin translator kan. Saya ketikkan kata toilet itu kan, dia ada bahasa Cinanya, saya kasih unjuk, over there gitu. Dalam bahasa Cina ya. Jadi itu kan sangat bermanfaat gitu lakukannya. Nah, ini yang kita harus lakukan, dan kemudian tentunya bersama waktu itu kan makin bagus. Google Translator itu kan. Nah, tentunya GPT pun juga tadi kita bisa melihat perkembangannya dengan segala tentu kekurangannya pada awalnya. Namanya juga learning machine kan. Dia akan semakin pintar. Karena itu manusia juga harus tetap keep learning kan. Kalau nggak nanti mesinnya yang lebih pintar. Malah jadi kalah pintar nanti Pak manusia Pak, malah Pak nanti Pak. Nah, itu dia lakukannya. Jadi memang, nah kalau dari peserta didik Pak gitu Pak, bagaimana? Apakah ChatGPT ini yang tadi sudah saya bilang untuk apakah bisa meningkatkan kreativitas ataupun bahkan atau ada sisi lain dari ChatGPT ini Pak untuk peserta didik ya Pak kita bilangnya? Jadi gini, kalau kita melihat dari juga urutannya ya, ketika ini terbit di Amerika Serikat di bulan November akhir kan, dan 2022 itu di setahu saya ya, di Stanford University juga ada larangan. Di sekolah-sekolah bahkan sampai sekarang ini di sekolah Australia itu melarang untuk penggunaan GPT gitu. Tetapi setelah dipelajari, ternyata akhirnya muncullah mereka-mereka yang bijak melihati bahwa teknologi ini bukan dilawan, tapi dimanfaatkan. Jadi kata kuncinya adalah dimanfaatkan menjadi kawan, sehingga mereka melihat juga pemikiran-pemikiran bagaimana juga mengarahkan. Karena kalau tidak, namanya godaan kan, temptation kan, gitunya kan, ya jangan coba-coba menguji iman kan. Jadi bisa juga kena juga kan. Jadi dibuatkan batas-batasnya dan sebagainya. Yang penting mengingatkan, mencerdaskan juga. Karena namanya intelijen. Jadi pemakaian juga harus intelijen juga, cerdas juga kan untuk menyikapinya, sehingga guru dan beberapa juga institusi boleh menggunakannya dengan tadi membuat semacam suatu guidance lah, bagaimana memanfaatkannya. Karena setahu saya ya, bahwa GPT ini juga ada tentu kelemahannya kan, kayak gitu. Nah, dengan demikian diingatkan. Misalnya saya juga mencoba untuk quote and quote menguji ya, itunya. Dan para guru besar di UI juga sudah concern juga untuk melihatannya, juga mengetes itu dari berbagai perspektif ya, dari juga teknologi informasi, dari bidang keilmuannya. Ya, mereka sepakat bahwa ini bisa membantu, dan kemudian juga tentu kita harus berpikir mengajarkan critical thinking. Critical thinking. Ini yang paling penting digarisbawahi, bahwa kita boleh berpikir positif gitu, tapi jangan kena toksiknya. Toxic positivity ada. Jadi artinya kita kebanyakan terlalu positif sehingga jadi lengah. Jadi kita harus juga memikirkan bahwa benar nggak ini yang dikatakan kayak gitu, pas nggak sumbernya, atau this is the only answer gitu kan, jawaban satu-satunya kan, bisa ada alternatif lainnya kayak gitu lakukan. Nah, kisah kritik itu yang kita coba bangun sehingga bisa menjadikan pemanfaatan jadi berguna, bahkan itu menjadikan suatu ide, inspirasi untuk berpikir next-nya. Nah, berpikir next-nya itu bisa kompetisi antara manusia dan mesin itu, karena mesin itu kan terus belajar juga kan, learning. Nah, kita juga kalau kita hanya take it for granted, kemudian copy paste, selesai, ya mesinnya makin pintar. Kita penggunanya malah semakin berkembang Pak ya. Betul, kayak gitu lakukannya. Jadi memang ChatGPT ini di samping ada sisi positifnya, yaitu
justru bisa meningkatkan critical thinking dari peserta didik itu Pak ya. Wah, sangat insightful sekali Pak Fuad yang mengenai ChatGPT ini ya. Nah, selanjutnya Pak, mengenai kalau kita berbicara nih antara teknologi AI yang saat ini berkembang, apakah menurut Bapak Fuad sendiri nih ke depan teknologi AI ini justru dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia? Dan apakah mungkin dapat meningkatkan aksesibilitas bagi siswa dengan kebutuhan khusus nantinya? Bagaimana Pak? Kalau saya melihat ini juga pengalaman saya gitu kan, saya ini bersyukur kan pernah jadi kepala perpustakaan dan diberi kesempatan oleh pimpinan UI itu berkeliling dunia ya, dari Amerika Serikat sampai Australia gitu kan. Muter-muter ya Pak ya? Muter-muter, pengalaman dan perkembangannya kayak gitu. Memang negeri kita ini kan negeri yang luar biasa ya, menarik gitu. Rindu juga kembali. Saya kadang-kadang nggak ngerti juga kalau orang bisa betah di luar negeri lama-lama kan. Ininya. Ada hal-hal yang ini luar biasa. Kadang-kadang malam gitu kita rindu dengan mie tek-tek kan. Mie tek-tek apa malam-malam? Mie kan. Nggak ada di luar itu Pak ya. Nah itu kan luar biasa kayak gitu lakukannya. Tetapi kita harus melihat juga misalnya, saya kebetulan kan menyelesaikan pendidikan saya di Inggris kan, gitu. Ya kadang-kadang kan juga pas udah malam kita nggak bisa keluar gitu kan, nggak bisa lah ngobrol-ngobrol gitu kan, semuanya stay at home gitu lakukannya. Dan kalau kita lihat negeri kita ini luar biasa, besar, culture, geografisnya, kekayaan dan sebagainya kayak gitu. Saya sih alhamdulillah itu sudah mengunjungi sampai di Maluku ya. Cuman Papua belum, mudah-mudahan ada kesempatan nanti lah dan waktu. Tapi dari ujung ke ujung sudah melakukan. Jadi memang kita harus juga mengakui di balik keindahan yang luar biasa. Tentu juga tadi selalu ada pemberian itu kan ada sisi-sisi negatifnya juga kan kayak gitu. Di balik keindahan sebuah pulau tersimpan juga kan the Ring of Fire itu kan, gempa dan sebagainya. Kalau Anda pergi ke Sumatera Barat. Jadi saya melihat itu juga secara ekonomi pun juga beragam gitu. Pendidikan kita memang pada saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa ya, kayak gitu. Ya mudah-mudahan nanti terobosan dari pemerintah dengan adanya ibu kota baru sebagai suatu soletan ya, untuk mengkonsentrasi supaya agak konsepnya Pak Jokowi kan ada distribusi keadilan juga kan, itu lakukannya. Jadi saya rasa ini harus dimanfaatkan secara maksimal gitu. Ini kesempatan. Akan tetapi kita melihat bahwa tingkat literasi informasi itu juga masih berbeda ya. Anda jangan kaget kalau misalnya keluar sedikit di daerah di Depok misalnya kayak gini kan masih banyak juga saudara-saudara kita agak suka kesulitan berbahasa Indonesia kan, gitu lah, dan lagi di luar itu. Sehingga ini dengan tadi adanya macam-macam artificial intelligence kan akan mudah menerjemahkan bahasa dari saya ngomong kayak gini tiba-tiba berat atau udah ada bahasa Sundanya. Iya kan? Mungkin kan Pak ya? Mungkin kan sekarang bisa ada itu kan literasi itu kan. Sehingga dengan demikian karena negeri ini sangat kaya, ribuan bahasa di saudara kita di Papua, kemudian di Sumatera, di Kalimantan dan sebagainya. Justru dia menjadi suatu inclusiveness gitu lakukan. Nah, cuman kita juga akan menyatakan bahwa teknologi informasi juga kita menghadapi sesuatu tantangan. Walaupun secara tadi saya lagi karena kan kebetulan S3 saya di bidang sejarah nih. Ini kan jangan melupakan sejarah katanya Bung Karno ya, Pak, ya? Proklamator kita bilang kan jas merah, jangan sekali melupakan sejarah ya, kayak gitu lakukannya. Jadi memang kita harus melihat bahwa negeri ini begitu complicated gitu, artinya begitu banyak tantangan. Dan kalau kita menjujur bahwa tahun 1976 konsep menyatukan Indonesia itu sudah dilakukan ya. Saya tidak memihak kepada siapa, ini kan kita bicara fakta sejarah. Ketika Palapa itu diluncurkan kan, sehingga sekarang kita 3 negara yang pertama kali menunjukkan satelit ke inian, dan itu biayanya sangat besar. Tapi itu juga tujuannya kan menjadikan inklusif, karena TPRI pada saat itu bisa juga menyebar ke sama proses dunia kan. Kan dulu kan kita kalau misal itu kan menunggu TPRI, ada semacam keseragaman, tapi kemudian juga daerah masing-masing mempunyai stationnya sendiri sehingga bisa bergerak. Jadi saya rasa ini menjadi tanggung jawab juga para orang akademik itu memikirkan saudara-saudaranya gitu, yang juga secara geografis kadang-kadang juga terhalang ya. Bahkan kalau kita melihat ketika pandemi pertama misalnya, itu mahasiswa-mahasiswa kesian juga itu. Ketika mereka kena belajar itu kan dirubah semuanya pada sistem online kan. Drastis ya Pak itunya Pak. Perubahannya kan drastis itunya. Jadi ada waktu itu para pelajar itu pergi ke atas bukit kan. Kita pikir ke atas bukit apa? Melihat matahari pagi kan. Nyari sinyal ya ternyata. Itu. Bahkan saya melihat ada foto itu
seorang mahasiswa kena mencari itu kan di jalan, dia sampai di tengah jalan kan, itu tempat yang paling bagus ya gitu lakukan. Ya mudah-mudahan dengan program-program pemerintah pembangunan menara-menara itu bersebar sehingga akses mungkin ini makin ini kan daerah tertinggal, daerah terluar dan sebagainya. Karena itu kan mereka saudara kita juga kan. Betul. Nah ini menjadi sesuatu kepentingan sehingga konsep inklusif sosialnya itu harus juga ada strategiknya. Artinya kalau bisa dibuat semacam mapping ya. Dari itu kan bisa dibantu juga secara artificial intelligence. Oh, dibantu AI-nya ini juga apa ya? Nah, itu dia. Jadi kan dia melihat geografis berdasarkan pendekatan jumlah penduduknya, kemudian komposisinya, diolah dan sebagainya. Kan udah luar biasa perkembangannya kan, data dirubah jadi ini. Sekarang kan juga map itu kan juga ada tulisannya kan, warna ini, daerah ini dan sebagainya. Sehingga dengan demikian itu dimanfaatkan. Nah, itu tadi setelah dapat diolah oleh mesin. Jadi mesin itu adalah pembantu kita. Kayak gitu. Our assistant gitu. Bukan jadi master kita. Nah ini mereka yang asisten kita ya Pak ya. Itu. Jadi kata kuncinya adalah kita tadi ada critical thinking. Yes. Jadi the machine itu tetap our assistant untuk membantukan. Tapi the decision is ours itu kan. Kepentingan itu adalah kita sendiri. Sehingga nanti saudara-saudara kita ya yang disabilitas itu kan di balik itu kan mereka punya juga Tuhan mengambil yang satu kan memberi yang lain kan. Ya, artinya kelebihan yang luar biasa menjadi pelukis yang luar biasa, pemusik yang bisa dilakukannya, inspirasi dan sebagainya. Saya rasa itu bentuk-bentuk keadilan kan. Nah, dulu dengan teknologi itu makin membantu gitu. Kita assist kan, membantu tadi saudara-saudara kita sehingga nanti saudara kita yang karena memang takdirnya ya, karena matanya atau juga telinganya dan sebagainya, itu sangat terbantu dengan adanya teknologi itu. Sehingga ya tentu tidak bisa sama rata ya, tentu tergantung akses dan intellectual capability, tetapi minimal ada semacam syarat yang dicapai itu untuk mereka juga jadi quote and quote bahagia gitu kan. Bagaimana nanti definisi mereka tentang bahagia kan tergantung kan kayak gitu. Bagi kita kan kalau udah punya HP yang terbaru udah bahagia kan, tapi bagi orang lain kan itu just the beginning. Beda-beda ya Pak. Nah, beda-beda perspektifnya kayak gitu. Jadi memang kalau kita bisa simpulkan tadi Pak Fuad bilang AI ini memang bisa meningkatkan aksesibilitas untuk para pendidik juga ya Pak tadi. Bagi para peserta didik mungkin yang ada kebutuhan khusus sebagainya ini bisa dibantu dengan kecerdasan artificial ini Pak ya. Betul, termasuk juga tentu orang-orang yang berjasa dalam ini ya, yaitu para guru kan. Saya masih orang suka lupa bahwa yang mengajarkan kita membaca itu kan guru kan. Kayak gitu. Kan susah tuh mengajar huruf itu, luar biasa kan. Saya ingat kalau kita belajar itu ini Budi dan sebagainya, itu Bapak Budi, sebagainya kan. Nah sekarang kan tentu sudah berkembang luar biasa dan itu bisa dimungkinkan menyebarkan pada saat yang bersamaan. Tentu kita menghormati adanya tentu keseragaman. Tetapi keragaman itu juga harus dipertahankan. Jadi masing-masing daerah itu mempertahankan juga identitasnya, kekayaannya, keragamannya. Wah kalau seperti ini Indonesia menjadi negara juga potensial untuk attraction kan? Apa yang nggak ada di negeri kita ya itunya? Nah, itu kan rezeki juga kan? Tapi rezeki itu sekaligus adalah resiko. Karena itu akan menarik orang untuk datang ke sini kan? Jadi kita dijajah Belanda lama. Itu jadi rezeki juga buat Indonesia juga Pak ya kayak gitu juga ya Pak. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya Pak mengenai penetrasi AI sendiri nih Pak. Kan penetrasi artificial intelligence ini sudah begitu besarnya dan sepertinya udah nggak bisa kita bendung lagi nih Pak. Nah, menurut Pak Fuad sendiri, apakah sudah ada nih Pak langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa teknologi artificial intelligence yang sedang berkembang ini bisa digunakan secara etis dan juga bisa digunakan secara bijak gitu Pak dalam dunia pembelajaran. Seperti apa Pak? Ya memang kita kan juga harus mengakui berpacu dengan waktu ya. Perkembangan yang hari ini kita ginian, besok selalu juga ada model terbaru kan. Karena itu kan HP gadget yang kita miliki itu nggak bisa dikatakan ini yang the last version kan. Selalu ada besok version lagi kayak gitu. Tetapi ya itulah, itu juga akan menimbulkan bahwa memang otak manusia diciptakan untuk terus berkembang kan. Tapi manusia menggunakan juga berkembang. Nah ini yang harus dilakukan tentu jika akan menimbulkan masalah moral, gitu, masalah etika, integriti gitunya. Nah tugas inilah para pendidik itu kan, karena juga garda yang juga untuk memastikan bahwa moral bangsa ini dapat dipertahankan. Jadi ada peran yang dilakukan sehingga perlu ada semacam ya mudah-mudahan juga dari Kementerian Pendidikan akan juga cepat bertindak kayak gitu kan. Dari universitas tentunya juga harus ada keharusan gitu kan.
Jadi kita tentu pada intinya tidak akan membendung kayak gitu, tapi kita mengendalikan, mengontrol itu. Karena air itu kan kalau juga dilawan juga nggak bisa juga kita. Buatlah bendungannya kan. Ya kapan kita buka, kapan kita itu kan lakukannya. Jadi kapan kita rilis, kapan kita keep gitu the waternya kan. Jadi artinya ini yang harus kita dikan, sehingga perlu ada semacam guide, pedoman kayak Guidance gitu, gitu, guidance-nya. Karena agama juga kan sebenarnya guidance kan. Apapun agamanya itu kan guidance kan. Dari agama Hindu, Buddha, kemudian Kristen gitu kan, Islam kan ada guidance-nya gitu untuk menjalankan hidup yang baik kayak gitu. Ya kita juga perlu versi derivative guidance-nya untuk menyikapi itu sehingga bisa jadi memberikan kebaikan lah. Kita tidak juga menghilangkan tadi akses dari suatu perkembangan teknologi, tetapi kita harus pastikan juga bahwa itu bisa digunakan dengan semaksimal mungkin. Jadi ada semacam suatu pedoman lah bagaimana untuk supaya kejujuran harus diuji juga, karena kan begitu gampang ya kan Anda diskusi dengan tadi chat itu kan jawabannya lebih instan kan, jangan lebih cepat GPT daripada dosennya kalau diadu kan. Pak, saya bertanya nggak gitu kan tentang ini, saya tanya ke gini, saya tanya ke bapak kan, tidak ada bu kayak gitu kan, jangan-jangan GPT-nya kayak gitu lebih cepat kayak gitu kan, sehingga nanti ya takutnya itu kan dampaknya akhirnya mereka berpikir, waduh kita nggak perlu guru lagi dong. Itunya, setahu saya kan semua ilmu itu kan harus ada gurunya. Belajar itu harus ada gurunya. Terlepas bagaimana frekuensinya, tetap juga harus ada yang menuntunnya. Kalau tidak dia sesat kan? Nah itulah supaya tidak sesat itu ada gurunya, ada pedomannya, sehingga dengan demikian bisalah itu generasi yang akan datang bisa memanfaatkan secara maksimal gitu. Tapi kalau menurut Pak Fuad sendiri sejauh ini Pak, apakah penggunaan AI ataupun mungkin ChatGPT ini Pak masih dalam lingkup batas etis atau gimana Pak menurut Bapak Pak? Sejauh ini Bapak lihat? Ya saya coba melihat ya gitu ya. Ini kan ada pertama tentu aksesnya juga masih ada terbatas ya. Saya coba mengecek itu ada tentu dosen yang begitu cepat aware itu, bahkan sudah mulai memberikan kritikan yang sangat itu kan sangat hebat ya menurut saya. Dan bagi si artificial itu kan dia kan nerimo aja kan, gitu. Tapi dia nanti belajar setelah itu kan. Saya berikan contoh misalnya ada pertanyaan saya nanti pokoknya tapi ini menanyakan kepada si artificial bagaimana cara penghitungan zakat misalnya kayak gitu. Itu ditanyakan di situ. Ditanyakan kan gitu. Awalnya dia gagap juga menjawabnya juga nggak jelas kan gitu, no gitu. Tapi setelah seminggu kemudian dari masukan itu pas dicek lebih pasti dia menjelaskannya. Nah itu kan konsep learning machine gitu. Nah manusia juga tadi kalau ditanyakan tidak tahu, kalau dosennya tidak menanyakan hari ini dia nggak tahu, tapi bukan selesai dia selamat saya nggak marah-marah. Tapi justru saya harus belajar supaya jawaban itu getting better kan, kayak gitu lakukannya. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang mesti kita perhatikan gitu Pak ya dalam penggunaan teknologi AI, terutama yang ChatGPT ini Pak ya. Baik teman-teman, itu tadi adalah pertanyaan terakhir untuk Bapak Fuad Ghani. Terima kasih Bapak Fuad Ghani atas sharing yang sangat insightful nih Pak mengenai artificial intelligence terutama ChatGPT nih Pak ya. Mungkin Bapak bisa ngasih kesimpulan ataupun sepatah dua patah kata nih Pak buat teman-teman yang sedang menonton nih Pak tentang artificial intelligence ini Pak. Ya pertama kita harus menggunakan secara bijak kayak gitu kan. Teknologi itu kan tergantung pemanfaatannya. Dan tentu kita yang namanya kata obsolete itu juga akan jadi nggak berguna. Masa lalu itu juga akan dibuat begitu. Tapi kita mengingat ada sisi juga persaingan. Misalnya kita melihat ini kan pertarungan antara misalnya Microsoft ya dengan juga Google kayak gitu. Tapi kan nggak apa-apa. Kompetisi itu kan menjadikan orang kreatif kan. Yang penting kan tidak menimbulkan ini. Dan kita harus menggunakan segala bijak kayak gitu, dan apa yang kita ketahui mungkin saudara-saudara kita juga masih terhalang untuk aksesnya, tapi juga bisa berbagi dengan berbagai model kan ya, kalau nggak dengan tadi cerita, narasi ya secara itu, atau juga disebarkan dalam bentuk-bentuk positif sehingga saudara-saudara kita dan juga dengan segala bentuk pendidikan bisa lebih dimudahkan lagi, dicerna lagi. Karena ada informasi tadi knowledge itu kan perlu pencernaan lagi kan. Kita orang-orang pendidikan misalnya di akademik gitu, di universitas memahami, tapi kan ketika dia deliver dalam untuk bahasa anak-anak, bahasa ibu-ibu dan sebagainya kan harus di-package lagi. Nah, saya takutnya adalah artificial intelligence kan bahasa standar. Bahasa-bahasa yang diinikan untuk karena itu kan dipakai oleh Stanford University mahasiswa kan. Bahasanya sangat bagus. Saya ngecek juga dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali gitu. Baik kan terstruktur kan. Tapi kan dalam masyarakat yang begitu seperti kita di negara berkembang Indonesia itu kan sangat beragam. Pemahamannya dan sebagainya, ya itu bisa dikemas lagi
Jadi itu menjadi sumber ilmu juga menurut saya dari sekarang chat ini kan. Ya. Nah, sehingga kita memakai dengan bijak lah ini ya teknologi itu. Dan tapi yang pasti adalah kita tidak bisa membendungnya. Kita adalah bisa memanfaatkannya. Memanfaatkannya itu tadi. Nah, itu adalah tentang artificial intelligence dengan narasumber kita Bapak Fuad. Sekali lagi Bapak, terima kasih banyak Mari, atas sama-sama. sharing insightful-nya.